يا أرحم الراحمين لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahyasun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas yang hidup di dunia ini? Siapakah orang yang paling cerdas itu? Rasulullah dengan tersenyum menjawab, "Ahyasun nas aktsaruhum dzikrul maut wa asyaddu istiddadan lahu lil maut." Orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyaddu istiddadan lahu lil maut, dan orang yang sungguh-sungguh menyiapkan bekal untuk kematiannya. Kalau kita balik, maka mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak cerdas itu adalah orang yang jarang mengingat kematian dan tidak sungguh-sungguh malas menyiapkan bekal untuk kematiannya. Mohon direnungkan ini. Ini Rasulullah SAW. Perbanyaklah mengingat kematian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat kita itu pasti menemui apa yang disebut dengan kematian. Kita tidak mungkin menghindar dari kematian. Hanya soal waktu dan nomor antrian saja. Kita semuanya pasti mati, hanya soal waktu dan nomor antrian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang nyata. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi kita hidup ini, ibu-ibu, bapak-bapak, pasti diuji. Ada yang diuji yang enak-enak, ada yang diuji nggak enak. Ada orang seumur hidupnya nggak enak terus, ya ada. Ada orang yang enak kaya terus juga ada. Itu semuanya ujian, hak prerogatif Allah. Diterima saja. Yang paling penting kita istiqomah dalam ibadah. Jadi semuanya pasti akan mati, hanya soal waktu dan nomor antrian. Secara medis kedokteran, yang dimaksud dengan kematian adalah berhentinya semua fungsi vital tubuh secara permanen. Saya ulang ya, berhentinya fungsi vital tubuh secara permanen. Sistem pernafasan, jantung, perdarahan, aktivitas otak berhenti. Itu secara medis. Itu namanya mati. Secara agama Islam, yang dimaksud dengan kematian adalah berpisahnya ruh dari jasad. Itu secara agama Islam, yang merupakan tanda berakhirnya kehidupan di dunia dan dimulainya lah kehidupan menuju akhirat. Saya ulangi, kematian menurut agama Islam adalah berpisahnya ruh dari jasad, yang menandai berakhirnya kehidupan di dunia dan dimulainya perjalanan menuju akhirat. Jadi kematian itu bukan akhir segala-galanya, tapi kematian adalah awal dari segala-galanya. Kematian bukan akhir dari segala-galanya, tapi awal dari segala-galanya. Awal dari kehidupan yang sesungguhnya adalah kematian. Jadi hidup itu mati, dan mati itu adalah hidup. Begitu kita mati, barulah kita hidup.
Karena mati adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Hidup di dunia hanya permainan saja, tapi hidup yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Saya ulangi ya, hidup di dunia ini permainan. Hidup yang sesungguhnya adalah setelah kita mati. Hidup adalah mati, dan mati adalah hidup. Bingung apa enggak? Bingung ya? Ini kata-kata filsafat itu sebenarnya. Jadi kita hidup seperti permainan saja. Begitu kita mati, di saat itulah kita hidup. Kematian menyadarkan kita ternyata hidup itu hanya sementara. Kematian menyadarkan kita bahwa hidup itu tidak lama. Yang lama adalah hidup setelah mati. Kematian itu berat. Kematian itu berat. Tapi ada yang lebih berat dari kematian, yaitu lupa akan kematian. Kematian itu berat, tapi ada yang lebih berat daripada kematian, yaitu lupa akan mati. Mudah-mudahan kita semuanya tetap senantiasa ingat akan kematian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengingat kematian itu bukan berarti kita membuat jadi malas hidup. Justru kita banyak mengingat kematian itu agar hidup ini lebih bermakna, hidup ini lebih terarah, hidup ini jadi lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Makanya baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, aksiru zikra hadinil ladzat ya'til maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Jadi yang menyuruh kita banyak mengingat kematian adalah Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Supaya kita banyak beribadah kepada Allah, lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kali Imam Hasan Al-Bisri pernah mengantar jenazah perjalanan ke kuburan. Jenazah kan biasa digotong ya. Begitu digotong, Imam Hasan Al-Bisri ini mengikuti dari belakang. Di sampingnya ada seseorang, diajak ngobrol sama Imam Al-Bisri. Ya Fulan, kalau seandainya orang yang di keranda itu hidup lagi, kira-kira apa yang dilakukan? Lari semua. Ini pertanyaan bukan itu maksudnya. Kalau seandainya orang yang di keranda itu wahai Fulan hidup lagi, kira-kira apa yang dilakukan? Bukan untuk kita, Pak, ya, kira-kira dia yang di keranda. Kalau kita mau lari, takut saya. Bukan itu maksudnya. Tapi orang itu mau ngapain? Kalau seandainya orang di keranda itu hidup lagi, kira-kira ngapain orang itu? Yang orang tadi si Fulan terjawab, orang itu pasti akan semangat beribadah wahai saya. Ya, kamu benar. Begitu dia hidup lagi, saya yakin dia akan beribadah mati-matian. Begitu dia hidup lagi, pasti akan dia ibadah mati-matian. Kenapa? Karena orang yang mati itu tahu begitu pentingnya amal ibadah. Begitu sakaratul maut menuju ke tempat pemakaman, semua rahasia amal itu dibuka sama Allah. Makanya kalau ada orang di keranda digotong dia hidup lagi, yang dilakukan pasti mati-matian dia akan beribadah kepada Allah. Tapi sayang, kata Syekh Imam Al-Bisri, kenapa sayang wahai Syekh? Sayang, dia gak mungkin hidup lagi. Gak mungkin hidup lagi. Kita aja, kata Syekh Imam Hasan Al-Bisri, kita saja yang masih hidup. Mari kita sungguh-sungguh beribadah mati-matian sebelum kita digotong seperti
orang yang ada di neraka itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya amal ibadah itu. Maka sampai-sampai Imam Al-Busiri juga mengatakan, jadi amal ibadah inilah yang akan mengikuti kita sampai di alam kubur, sampai menghadap Allah. Amal ibadah yang selama ini kita remehkan